Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Brani Asmoro dari kelas BKPIC. Kenalkan, nama saya Dea Rostasari dari kelas BKPIC dengan nomor NIM 2338109207. Sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pendidikan profetik dalam kedudukan manusia. Pendidikan profetik berasal dari bahasa Yunani pedagogi yang memiliki arti pendidikan dan pedagogi yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan kata profetik berasal dari kalimat profetik yang memiliki makna kenabian atau berkenaan dengan nabi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani prophets, yaitu sebuah kata benda untuk menyebut orang yang berbicara awal ataupun orang yang memproklamasikan dirinya, dan juga orang yang berbicara tentang masa depan. Kata profetik tersebut juga mengarah pada dua misi, yaitu orang yang menerima wahyu, diberi agama baru, dan diperintahkan untuk mendakwahkan pada umatnya disebut rasul. Sedangkan seorang yang menerima wahyu berdasarkan agama yang ada dan tidak diperintahkan untuk mendakwahkannya disebut nabi. Jadi pendidikan profetik merupakan sebuah proses menyalurkan suatu pengetahuan dan sebuah nilai kenabian yang bertujuan untuk membangun sebuah akhlak, moral, serta mendekatkan diri kepada Tuhan dan alam, sekaligus memahaminya untuk membangun komunitas sosial yang ideal. Yang kedua, keterkaitan antara profetik dan humanisme. Dalam upaya untuk membentuk kepribadian yang lebih baik dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, humanisme dan pendidikan profetik sangat terkait. Yang pertama, pendidikan profetik sebagai sumber humanisme. Berdasarkan ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW, pendidikan profetik dapat berfungsi sebagai sumber utama untuk nilai-nilai humanisme seperti empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan metode ini, siswa dididik untuk mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Pendidikan profetik untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan empati. Dengan mempelajari kehidupan dan teladan Nabi Muhammad SAW, siswa dilatih untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain dan berempati terhadap kesulitan dan kesedihan mereka. Dan yang terakhir, ketiga, pendidikan profetik untuk mendukung penegakan hukum. Pendidikan profetik menanamkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Siswa dididik untuk bertindak adil, memerlukan setiap orang dengan setara, dan menghindari diskriminasi. Konsep keadilan dalam pendidikan profetik juga melibatkan keadilan sosial, karena siswa dididik untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan untuk keadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C tentang nilai-nilai dalam pendidikan profetik. Pada pendidikan profetik dapat menjadi usulan format pembelajaran Islam yang cocok untuk saat ini. Namun, ilmu yang bersifat profetik dapat menciptakan nuansa ruang lingkup keilmuan yang holistik, cara pandang atau pendekatan yang mampu menjawab tantangan zaman pertumbuhan sosial dan budaya. Pembelajaran saintifik holistik merupakan konsep pembelajaran yang memadukan intelektual, etika, dan spiritual. Berikut beberapa konsep pembelajaran saintifik holistik. Yang pertama, A. Aktivitas siswa. Melalui pembelajaran saintifik dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran berlangsung, di mana mereka membangun pengetahuan melalui pengalaman secara langsung. Poin B. Integrasi disiplin ilmu. Dalam konteks Islam melibatkan proses penyatuan antara ilmu-ilmu yang terpisah menjadi satu kesatuan. C. Tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran berfokus untuk saintifik, mengembangkan sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. D. Metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran saintifik merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin D, yaitu kesadaran sosial dan empati. Pada kompetensi kesadaran sosial, social awareness, jika dalam dua kompetensi sebelumnya
kita diminta untuk memiliki pemahaman dan kemampuan mengenal serta mengelola diri sendiri. Maka dalam kesadaran sosial ini kita diharapkan membangun kemampuan untuk menempatkan diri dan melihat perspektif orang lain. Secara spesifik kita akan membahas mengenai keterampilan berempati. Empati merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Pada empati yang mengandung perbedaan dan definisi yang pertama. Dalam definisi yang kedua tersebut, Rogers menekankan bahwa empati bukanlah suatu state yang memiliki sifat tetap, tapi suatu proses. Dia menambahkan penjelasan bahwa empati memiliki beberapa faset, yakni bersifat pribadi, melibatkan sensitivitas, dan mengomunikasikan perasaan. Kita mengesampingkan pandangan sendiri agar dapat memahami perasaan orang lain. Namun tidak berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian. Kemudian Rogers menawarkan definisi operasional yang berasal dari Barrett, Leonard, Alexander Inventory guna memudahkan penggunaan konsep empati secara benar dalam penelitian. Dalam definisi operasional tersebut terkandung dua indikator utama, yakni menghargai perasaan orang lain seperti mengalami sendiri dan memahami apa yang dikatakan oleh orang lain dari pandangan orang lain tersebut. Barrett Leonard memiliki formula konseptual yang khas mengenai empati yang intinya sebagai berikut. Cara pemahaman empati adalah suatu proses aktif dari keinginan untuk mengetahui orang lain secara utuh, kesadaran yang kini dimiliki dan perubahan yang terjadi. Untuk mendapat menerimanya, memahami informasi dan makna yang disampaikan dan menerjemahkan kata-kata isyarat yang digunakan pada empati. Berbeda dengan simpati. Simpati merupakan suatu bentuk persetujuan, sedangkan empati tidak berhubungan dengan persetujuan, melainkan pemahaman sepenuhnya. Poin E, relasi pendidikan Islam dan etika global. Pada etika global adalah konsep etika global Hans Kung yang mengaitkan konsep etikanya dengan agama-agama harus menyadari betul bahwa globalisasi telah menduniai dengan implikasi sosial yang sangat luar biasa dan beragam, hampir menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, sosial, budaya, agama, ekonomi, dan politik. Globalisasi sektor produksi dan konsumsi misalnya, secara implikasi membawa situasi baru, situasi di mana terkait polarisasi dan stratifikasi masyarakat dalam bentuk globalitas kaum kaya, borjuis, dan lokalitas kaum miskin proletar. Polarisasi ekonomi ini menggambarkan adanya fragmentasi yang dikaitkan oleh pergeseran dari sektor produksi menuju sektor konsumsi di satu sisi dan terjadinya konsekuensi peneraran moderitas di sisi yang lain yang kemudian mengejawantahkan dalam berbagai aktivitas kreatif, inovasi, sains, dan teknologi. Darinya manusia berusaha merealisasikan keinginan untuk menguasai alam, melakukan eksplorasi, dan menghadirkannya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia.